Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja 650 atau biasa disebut ER6F. Motor besar yang cukup diminati banyak orang sebagai pemula untuk naik kelas. Nah, bagaimanakah motor ini dilihat secara kelebihan dan kekurangan? Yuk kita simak video ini sampai habis ya. Mesin ER6F ini bagi pemula yang baru naik kelas ke 650cc pasti akan suka dengan performa mesin motor ini. Tenaga bawah hingga atas sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Kapasitas mesinnya 649cc 2 silinder DOHC 8 klep berpendingin air. Diameter kali langkah 83 x 60 mm. Tenaganya 69,9 HP di 8500 rpm dan torsi 64 Nm di 7000 rpm. Rasio kompresinya 10,8 banding 1. Transmisinya 6 speed. Jadi mau di putaran mesin berapapun mudah sekali menyalip kendaraan di depan kita. Tapi tenang kok, tenaganya nggak seliar motor besar lain di kelasnya. Lama-lama pasti akan terbiasa dengan karakter mesin motor ini. Untuk konsumsi bahan bakar, ER6F ini menurut saya tergolong irit di kelasnya. Motor yang saya review ini di info speedometer menunjukkan angka 24,5 km per liter. Itu angka yang mirip dengan motor sport 250cc 2 silinder. Jadi untuk pemula nggak akan terlalu mengagetkan, apalagi yang sudah terbiasa pakai 250cc. Posisi berkendara ER6F ini memang sesuai dengan tema motor ini, yaitu sport touring. Memang nggak senyaman motor touring tulen, tapi masih bisa dibilang nyaman. Pertama dari joknya itu lega, lebar, tebal, dan empuk. Kemudian stangnya pakai khas motor naked dan ini sama dengan ER6N. Jadi badan kita lebih tegak karena posisi stangnya lebih tinggi. Namun di motor yang saya review ini stangnya diganti pakai model motocross yang cenderung lebih datar dan rendah. Kemudian footstepnya juga nyaman karena dilengkapi karet, jadi lebih mengurangi getaran mesin. Kaki naik footstep cenderung sporty sih sebenarnya, tapi masih terbilang nyaman karena tidak terlalu naik. Secara keseluruhan sih nyaman lah dipakai harian ataupun touring. Posisi penumpang ER6F ini juga nyaman, meskipun pakai jok split seat. Tapi jarak antar jok itu nggak jauh, bahkan cenderung mepet. Jadinya seperti jok tandem. Selisih ketinggian juga nggak jauh. Joknya sama dengan yang depan, lebar, tebal, dan empuk. Footstepnya juga dilengkapi karet dan posisinya cukup turun. Jadi kaki lebih santai. Kawasaki ER6F ini di tahun saya buat video ini memang sudah tidak diproduksi lagi dan digantikan oleh Ninja 650 yang ini. Jadi sudah tidak ada lagi unit barunya. Sebagai informasi saja, untuk harga baru motor ini di zamannya berada di 105 juta rupiah on the road Jakarta. Tapi sekarang harga bekasnya sudah setara harga baru motor sport 250cc 2 silinder. Wah, ini sih sangat terjangkau untuk kelas 650cc. Cocok lah untuk kalian yang mau coba-coba naik kelas. Untuk pajak, Kawasaki ER6F ini menurut saya juga masih dibilang masuk akal, yaitu di kisaran 1.300.000 hingga 1.700.000 rupiah, tergantung kena pajak progresif atau tidak. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Kawasaki ER6F ini. Desain Kawasaki ER6F ini banyak yang bilang kurang oke ya. Kesannya tanggung atau kurang tegas arahnya kemana. Dibilang sport tapi stangnya bukan jepit atau clip on. Dibilang naked tapi ada body fairingnya. Jadinya setengah-setengah. Ya memang kalau dibiarkan standar kesannya tanggung. Tapi kalau dipakai motor bahan modifikasi, terutama yang mau modifikasi lebih ke touring, motor ini cocok sih jadi pilihan.
Karena kita tahu ya, Versys 650 harganya masih tinggi meskipun sama-sama 650 cc 2 silinder. Suara mesin ER6F ini sebenarnya cukup menggelegar ya. Ya memang sih mesinnya 650 cc 2 silinder dengan pengapian 180 derajat. Pasti lebih bass. Namun karena kapasitas per silindernya besar, jadi nggak semerdu Ninja 250 Fi. Dan juga nggak semerdu MT-07 yang jadi kompetitornya karena MT-07 pakai pengapian crossplane atau 270 derajat. Bahkan pernah Mas Melki bilang ke saya ketika beliau posisi berhenti, pernah dikatain orang kalau motornya ini Yamaha Bison modifikasi fairing. Karena Mas Melki beranggapan kalau suara ketika idle itu seperti motor 1 silinder. Dan karena suara motornya nggak terlalu menggelegar karena pakai knalpot aftermarket slip-on, jadi dikira orang-orang yang awam ya itu tadi. Lampu Kawasaki ER6F ini hampir semuanya masih pakai halogen kecuali lampu belakang dan rem. Untuk lampu depannya ini saya kurang suka karena terkesan lebih membulat dan kurang sporty. Lebih keren adiknya yaitu Ninja 250 yang terkesan lebih tajam. Footstep ER6F ini sebenarnya nyaman karena dilapisi karet. Namun yang jadi perhatian saya itu footstepnya goyang, terutama yang belakang. Mengingat tangkai footstep pengendara dan penumpang itu jadi satu ya. Dan tumpuannya ada di depan. Nah, setelah saya konsultasi ke pengguna ER6 series, ini dikarenakan pihak Kawasaki menyelipkan seal atau karet di antara rangka dengan tangkai. Ini digunakan supaya bisa mengurangi getaran mesin ke kaki mengingat mesinnya besar. Namun ya itu tadi, rasanya jadi cukup goyang. Jadi mungkin penumpang ada rasa takut atau khawatir kalau ada yang bermasalah di footstepnya. Dimensi Kawasaki ER6F ini sangat besar. Ya wajar sih motor cc besar. Panjang 2100 mm, lebar 770 mm, tinggi 1180 mm. Jarak sumbu roda 1410 mm. Nah, yang jadi kekurangan menurut saya itu beratnya yang mencapai 209 kg. Terutama yang saya rasakan itu titik beratnya cenderung tinggi. Kalau saya perumpamakan itu titik beratnya ada di antara mesin dan tangki bahan bakar. Jadi kalau kita tidak bisa menguatkan kaki kita untuk berpijak, akan rawan roboh. Cukup banyak kejadian pengguna motor ini, tak terkecuali pemilik motor yang saya review ini 2 kali roboh atau jatuh bodoh kalau kata orang-orang. Paling hati-hati kalau belok, patah atau putar balik. Kita harus menjaga keseimbangan juga. Bicara perawatan, Kawasaki ER6F ini ada beberapa hal yang cukup merepotkan. Pertama, dari bengkel resmi yang tidak semua wilayah tersedia. Kedua, ketersediaan spare part di bengkel resmi sangat susah mengingat motor ini juga sudah model lama. Tapi masih bisa dijumpai di bengkel-bengkel modifikasi atau aksesoris. Untuk biaya perawatan rutin itu rata-rata menghabiskan dana sekitar Rp400.000 termasuk oli 2 liter dan filter. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja 650 atau ER6F ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mempertimbangkan untuk membeli motor ini. Terima kasih kepada Mas Melki yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanterus038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.